nanti di akhirat pada saat mulai kematian dan masuk alam barzah serta hari kebangkitan, itu banyak sekali orang yang menyesal. Dan penyesalan itu terjadi pada 3 golongan. Golongan yang pertama yang penyesalannya abadi, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Ini abadi dalam neraka dan penyesalannya juga abadi. Sudah kita jelaskan beberapa ayat berhubungan dengan penyesalan mereka, di antaranya surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 105 atau tepatnya 111 sih ya. Kemudian penyesalan kedua adalah orang-orang mukmin tapi dikenal dengan usatul mukminin. Orang mukmin yang banyak dosanya, orang mukmin yang banyak dosanya, gitu ya. Yang mukmin yang banyak dosanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau dosanya lebih berat daripada amal solehnya karena dia berbuat sedikit sekali. Termasuk Ramadan aja dia tidak maksimalkan dan masih terus bergumul dalam perbuatan dosa, maka nanti dosanya bisa lebih berat daripada amal soleh dan ini akan terjadi penyesalan karena dia akan masuk ke neraka. Walaupun sehari di neraka, misalnya jadwalnya, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu, itu adalah sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi sangat besar sekali penyesalan yang terjadi pada saat itu. Karena dia akan masuk ke neraka walaupun cuma sehari sama dengan 1000 tahun disiksa. Dan Allah mengatakan dalam ayat lain, La yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi pedihnya kematian kecuali sekali saja. Artinya orang di neraka disiksa tanpa ada kematian. Kemudian penyesalan yang ketiga, ini yang kita lebih hati-hati. Kalau yang pertama mudah-mudahan kita akan jauh insya Allah karena tidak kafir, tidak juga musyrik dan tidak munafik. Kalau yang kedua, saya yakin bulan Ramadan akan mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa dan juga jauh dari dosa. Kemudian yang ketiga ini yang kita khawatirkan, yaitu orang-orang menjadi ahli surga, tidak lewat neraka, tetapi mereka menyesal karena banyaknya peluang-peluang ibadah yang bisa meninggikan derajatnya di surga yang dia sia-siakan. Peluang puasa sunnah, peluang zikir pagi petang, peluang bersedekah, peluang ini dan itu misalnya, banyak peluang-peluang ibadah yang disia-siakan. Nah, menyia-nyiakan ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, membuat nanti seseorang menyesal pada saat masuk ke dalam surga. Karena misal, kita masuk di surga, kalau Bapak Ibu masih ingat di Madinah sempat saya singgung, semua ayat-ayat surga itu, Allah ikutkan sesudahnya dengan khalidina fiha, kekal selamanya di surga itu. Ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah, orang yang masuk surga tidak akan keluar. Itu benar. Dan ini kenikmatan abadi, karena kita akan selamanya dalam kenikmatan tersebut. Yang kedua ini banyak orang tidak fahami. Makna juga khalidina fiha, kekal selamanya adalah sekali Bapak Ibu dapat tingkatan tertentu di surga, tidak bisa lagi pindah. Misal contoh,